Selamat siang, Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian. Selamat datang di refleksi akhir pekan. Pada siang hari ini, refleksi akan dilakukan dalam bentuk pendalaman Alkitab yang secara khusus sudah disiapkan oleh teman-teman kelas membaca Alkitab dengan mata baru. Sebenarnya kelas ini sudah berlangsung semester lalu dan materi PA ini juga sudah disiapkan dari semester lalu sebagai bagian dari pekerjaan teman-teman di kelas MADMB. Kalau kita menyingkatnya dengan kelas MADMB. PA hari ini disiapkan oleh kelompok dan dibantu juga oleh dosen pengampu yang adalah dalam hal ini Kak Septemi dan juga saya. Untuk PA pada siang hari ini yang diambil dari kisah antara Maria dan Marta. Jadi nanti kita akan belajar tentang mereka dan satu tema yang diangkat oleh kelas MADMB adalah ada apa dengan Maria dan Marta. Saya persilakan teman-teman kelas untuk memulai PA ini. Ibu, Bapak, dan teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur Engkau mengumpulkan kami pada siang hari ini untuk bersama-sama berefleksi di akhir pekan dengan teman-teman kami. Biarlah refleksi kami melalui pendalaman Alkitab pada siang hari ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Bapa, kami menyerahkan waktu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dan membaca Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita mempersiapkan bahan bacaan kita. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 di bawah judul perikop Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara.
tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, selamat siang Ibu Bapak dan teman-teman semua. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari dan sama-sama belajar tentang Maria dan Marta di bawah judul tema Ada Apa Dengan Maria dan Marta. Nah, sebelumnya saya mau mengundang Ibu Bapak dan teman-teman semua untuk mengisi Padlet, dan di sini ada pertanyaan, apa sih bayangan Ibu Bapak dan teman-teman semua tentang Maria dan Marta? Bayangan awalnya kita coba isi, saya bakal chat juga supaya tinggal diklik. Nah, jadi silakan diisi sosok seperti apa sih Maria dan Marta itu, terus apa bayangan Ibu Bapak teman-teman tentang hubungan mereka mungkin, atau pekerjaan mereka, pelayanan mereka, dan lain sebagainya, silakan diisi. Ya, saya bakal sambil share screen juga. Kita sambil lihat ada berapa yang udah ngisi. Ada yang udah ngetik, tapi belum ada yang ngisi. Silakan. Linknya ada di chat. Apa yang terbayang gitu tentang Maria dan Marta? Jadi kita boleh sharing bareng-bareng di Padlet ini. Nggak ada benar dan salah ya, Ibu Bapak dan teman-teman. Jadi silakan diisi sesuai gambaran apa yang selama ini kita terima. Kita tunggu ada yang udah selesai atau belum. Oke, ada yang jawab 2 orang bersaudara. Ada lagi yang lain? Boleh tentang hubungannya, boleh tentang pelayanannya, boleh tentang siapakah mereka, dan seperti apa mereka, itu boleh juga. Kakak adik kandung, oke. Ada lagi? Tokoh perempuan dalam Perjanjian Baru. Oke. Ada juga yang nulis arti dari pelayanan masing-masing mereka. Oke. Jadi ada yang terlintas nih, kira-kira apa sih arti dari pelayanan masing-masing mereka gitu ya. Oke, sosok yang loyal pada Yesus. Nah ini, Maria rindu memahami kehendak Tuhan. Karenanya ia tekun mendengarkan Yesus berbicara. Nah, Marta punya passion besar menghadirkan kebaikan bagi orang lain. Sehingga, pindah-pindah tuh, mana tuh? Sehingga ketika Yesus datang, ia bersegera melakukan tindakan nyata bagi Yesus. Ada lagi, Maria memberi diri untuk mendengarkan Tuhan. Pindah lagi, Marta memberi diri untuk bekerja. Marta saudari Maria dan Lazarus. Marta rajin banget. Marta kayak kehidupan saat ini ya. Gimana tuh, gimana? Nggak ngerti nih. Kita coba nanti ada waktu untuk sharing ya. Terus dulu guru sekolah minggu bilang, harus contoh Maria, jangan sibuk pelayanan ini dan itu seperti Marta. Tapi nggak punya waktu untuk duduk dan mendengarkan suara Tuhan. Oke nih, udah mulai banyak yang ngisi. Tapi kita teman-teman boleh tetap ngisi. Nanti kita mungkin di akhir kita bakal share hasil ini di kolom chat nanti ya. Ini udah banyak banget yang ngisi. Masih ada yang ngetik juga kayaknya. Oke, saya mau panggil teman saya dulu nih, Johanna. Habis ini kita mau ngapain nih, Johanna? Oke, tadi setelah Reza udah eksplorasi gitu ya, kira-kira pemahaman kita semua gitu umumnya tentang cerita Maria dan Marta ini seperti apa. Nah, sekarang kita mau lihat nih, karena sekarang lagi zaman YouTube ya, karena katanya YouTube lebih dari TV begitu. Kita mau lihat ada sebuah lagu yang diciptakan tentang cerita ini juga begitu. Sebentar kita share dan kita dengar sama-sama ya, Ibu Bapak dan rekan sekalian. Yesus menumpang di rumah mereka. Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk melayani.
Oke, begitu lagunya kira-kira. Ibu Asik Bapak ya dan Jo ya, Kakak. suaranya Ya, lagunya asik ya. Betul ya. Tadi Reza udah mau joget ya. Udah nih udah pengen joget banget rasanya. Iya. Nah, tapi kita nggak fokus ke situnya ya. Kita nggak fokus ke orang di situ yang lagi berjoget, tapi kita mau fokus ke lirik lagunya. Kita ulang sekali lagi. Seperti ini liriknya. 2 orang bersaudara, Maria dan Marta. Yesus datang menumpang diri di rumah mereka. Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk melayani. Oh Martae, oh sio Martae. Nah, kalau mungkin beberapa di antara kita yang bersuku Ambon gitu sudah tahu gitu ya, oh Martae ini sebenarnya punya arti yang agak sedikit menggelisahkan begitu ya, karena kata sio Marta itu seperti mengatakan ya ampun Marta, seperti ya ampun begitu ya, seperti merasa kecewa gitu, ada konotasi rasa kecewa dari si penulis lagu gitu terhadap Marta. Nah, selanjutnya setelah kita mendengar lagu tadi dari YouTube, minta tolong sama Reza nih, tolong coba dicari dengan keyword Maria dan Marta atau Mary and Martha di Google. Gitu. Kira-kira ilustrasi yang ditunjukkan itu gimana sih? Oke, kita coba ya Jo. Oke. Boleh di stop share dulu Jo. Oke, nih. Oke, Ibu Bapak dan teman-teman, kita buka Google, kita cari Maria dan Marta. Ya ketahuan deh story saya. Oke, nih. Ibu Bapak dan teman-teman, kita buka di gambar. Nah, inilah Jo yang muncul Jo. Gimana Jo? Nah, kita udah lihat ya gambar-gambarnya. Kayaknya kurang lebih mirip ya aja posisi-posisinya begitu. Ya, Maria di bawah, terus Marta bawa sesuatu gitu di tangannya. Hampir mirip semua nih Jo. Betul. Nah, kira-kira setelah kita udah lihat beberapa ilustrasi gitu baik dari lagu maupun di gambar Google ini, kira-kira sebenarnya gimana sih peristiwa aslinya itu seperti apa, atau sebenarnya apa gitu makna dibalik penggambaran yang seperti ini. Nah, kalau gitu kita butuh pengantar dulu nih dari teman kita, dari Sekar. Silakan Sekar dijelaskan dulu pengantar dari PA ini. Oke, terima kasih Kak Jo dan terima kasih Reza. Ya, Ibu Bapak dan teman-teman semua, saya mau mengundang kita untuk mengingat kembali bagaimana sih sebenarnya konteks Injil Lukas sendiri. Gitu. Injil Lukas berisi tentang kisah kehidupan Yesus dari mulai kelahiran sampai dia naik surga. Dan tema utama dari Injil Lukas ini adalah perhatian dan keberpihakan Yesus kepada orang-orang miskin dan lemah. Lalu ada juga pengharapan umat akan kedatangan Tuhan, lalu ada banyak orang kaya yang mengabaikan orang miskin, serta hubungan antara negara dan gereja. Nah, itu semua menandai adanya konteks sosial di Injil Lukas. Gimana sih ceritanya dalam latar belakang cerita dari Lukas 10 nih sebenarnya, ayat 38 sampai 42. Kalau flashback kembali ke ayat-ayat pasal sebelumnya atau ayat yang pertama deh. Kisah ini dilatar belakangi oleh rencana Yesus untuk pergi ke Yerusalem sebenarnya. Dan sambutan yang kurang hangat yang ia dapatkan ketika berada di Samaria. Kalau di ayat 1 ditunjukkan bahwa Yesus mengutus ke 70 muridnya dalam rangka melaksanakan misi Allah, mengingat sebentar lagi Yesus akan terangkat ke surga. Dalam perjalanan inilah Yesus singgah di kota Betania, tempat tinggal Maria dan Marta. Kisah Maria dan Marta umumnya dianggap mencerminkan pelayanan dan hal mendengarkan. Marta, kalau tadi udah diisi nih di Padletnya, digambarkan dengan orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Nah, sedangkan Maria biasanya digambarkan dengan sosok perempuan yang dipuji Yesus karena dia duduk dan mendengarkan pengajaran Yesus, fokus banget. Kisah Maria dan Marta menjadi salah satu cerita Alkitab ternyata yang banyak dibahas, baik melalui diskusi, khotbah, atau dalam kelas-kelas teologi. Mungkin teman-teman dan ibu bapak juga sering mendengar tentang kisah ini. Pandangan umum menempatkan Maria sebagai pengambil peran terbaik dengan duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Jika kita membaca kisah ini, maka kita akan melihat bahwa Marta merupakan persona yang lebih aktif daripada Maria. Tetapi, ada tapinya nih. Mengapa Yesus lebih terkesan
membela Maria yang duduk dan dia mendengarkannya. Lantas bagaimana sih sebenarnya peran yang diambil oleh Marta? Apakah kita masih tetap mempertahankan citra negatif tentang Marta sebagai perempuan yang suka mengeluh, perempuan yang lebih sibuk dengan pekerjaannya yang tidak mementingkan ibadah? Dan sebaliknya, apakah Maria adalah tipe perempuan yang ideal, yang rajin beribadah, yang taat banget sama Tuhan? Nah, apa yang terjadi ketika citra seperti ini tetap kita pertahankan, dan apa sih implikasinya pada pandangan kita tentang peran dan suara perempuan, baik dalam keluarga, baik dalam gereja, maupun di dalam masyarakat? Apakah Yesus memang membedakan peran kedua perempuan tersebut dan hanya memilih Maria sebagai teladan menjadi perempuan yang baik dan benar? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya mau ajak kembali nih beberapa teman saya untuk berdiskusi bersama. Ada Kak Bella, ada Kak Kie, dan ada Kak Reza. Silakan teman-teman. Hai Sekar. Hai Kak Bel. Hai Sekar. Kak Kie, hai. Silakan. Oke, ini Sekar pertanyaannya banyak tadi ya. Jadi banyak pertanyaan yang perlu kita jawab bertiga nih, Kak Bella dan Kak Kie. Oke. Jadi kita mulai dulu ya. Saya mau nanya dulu nih ke Kak Bella dulu deh. Kak Bella, gimana sih Kak sebenarnya awal kejadian dari kisah ini, Kak? Oke, jadi kita beda dari awal nih ya Reza ya. Kisah ini dimulai dari Lukas 10 ayat 38 yang menceritakan kedatangan Yesus dan murid-muridnya di sebuah kampung. Dan mereka diterima oleh Marta. Marta memiliki saudari bernama Maria, dan mereka dua-duanya adalah saudari Lazarus yang tinggal di Betania. Dalam Alkitab versi Indonesia Terjemahan Baru, Marta menerima Yesus di rumahnya. Ya, pembacaan secara alegoris dan imajinatif mengajak kita untuk melihat rumah tadi, jadi yang kayak di gambar tadi ya, yang di Google, sebagai metafora dari kampung halaman Marta. Jadi bukan cuma rumah, tapi ternyata satu kampung. Penerimaan Yesus oleh Marta di rumahnya juga dapat dimaknai sebagai ilustrasi bentuk penerimaan Marta terhadap panggilan dan misi Yesus. Jadi bukan cuma silakan masuk, tapi juga silakan masuk di hati. Gitu. Gitu ya, berarti langsung beda pemahaman awal kita kalau kisah ini kita lihat dengan lensa alegoris imajinatif. Betul banget, Cie. Pandangan umum terhadap perikop ini kan Yesus menegur. Bahkan kadang ada yang bilang marah kepada Marta yang meminta Maria untuk membantunya di dapur. Padahal Maria sedang duduk dan mendengarkan perkataan Yesus. Nah, pandangan yang lebih khusus menilai tindakan Yesus adalah caranya memberikan kesempatan pada Maria sebagai perempuan untuk dapat bersama-sama belajar, seperti laki-laki. Di saat yang sama, pandangan tersebut merendahkan arti pekerjaan Marta yang sedang melayani dan hanya menggunakan tindakan Maria yang duduk mendengarkan Yesus. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan Marta seolah menjadi kurang penting, tidak lebih penting gitu. Dan implikasi yang lebih jauh adalah pekerjaan Marta diidentikan dengan pekerjaan domestik yang umumnya dianggap wajib dilakukan oleh perempuan. Gitu ya. Merendahkan ruang dan pekerjaan domestik secara langsung juga merendahkan perempuan itu sendiri. Tunggu Kak. Mau tanya dulu nih Kak. Jadi apakah teguran Yesus tadi itu jadi bentuk merendahkan pekerjaan perempuan gitu, pekerjaan domestik yang tadi Kakak bilang ya diidentikan dengan perempuan gitu Kak? Enggak dong, tentunya enggak kayak gitu. Jadi gini Za, dulu masyarakat Betania itu sangat mewarisi ada namanya kebiasaan sosial orang-orang non-Yahudi, Yahudi dan Kristen di zaman kuno. Salah satunya itu kebiasaannya namanya keramahan, keramah tamahan gitu atau hospitalitas. Aksi keramahan ini di zaman itu sangat dihargai dan dijunjung tinggi, sehingga bagi pemilik rumah yang kedatangan tamu mesti memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan tersebut antara lain misalnya memberi makan, snack gitu, terus memberi tempat tinggal, fasilitas, dan perlindungan bagi orang asing. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk relasi persahabatan. Dalam tradisi Yahudi ini, pelayanan meja akan dilakukan oleh perempuan, sedangkan yang laki-laki menyambut tamu. Jadi kalau ada tamunya masuk, laki-laki yang menyambut, perempuan yang nyiapin makanan, gitu. Perempuan tidak terbiasa berbincang dengan tamu atau mendengar pengajaran.
Perikop ini berbicara dari konteks tradisi tersebut. Makanya tadi seakan-akan kayak gitu ya, Reza ya. Disinilah suara Yesus dibutuhkan untuk meluruskan tradisi tersebut. Joel Green mengatakan bahwa keramahan Marta sebenarnya sangat dapat diterima, namun tidak cocok dengan jenis keramahan yang Yesus inginkan, yaitu duduk dan mendengarkannya. Oh iya iya Itu. iya Kak, benar-benar. Tapi tadi ngomongin soal pelayanan meja ya Kak. Saya tahu tuh soal pelayanan meja nih. Nah, di sini juga Lukas pakai kata diakonein nih Kak. Di ayat 40 itu Lukas pakai kata diakonein untuk menunjukkan bahwa Marta ini sedang sibuk melayani gitu, sedang melayani meja dan lain sebagainya gitu. Nah, Lukas juga di ayat ini yang bacaan kita hari ini menggunakan kata ini secara arti harfiah gitu, yaitu pelayanan meja yang di dalam tulisannya itu, dan itulah yang sebenarnya lagi dilakukan oleh Marta. Nah, Lukas menggunakan kata yang sama buat nunjukin fungsi pengajaran dan pelayanan firman. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 6 ayat 4, atau Kisah Para Rasul 1 ayat 17, atau Kisah Para Rasul 19 ayat 22. Nah, yang lebih penting lagi nih Kak, untuk melihat bahwa diaken pertama ditahbiskan untuk memberi makan janda. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6. Nah, oleh karena itu nih Kak, dalam konteks kisah dalam Injil Lukas ini, Marta dapat kita lihat sebagai prototipe diakon Kristen. Sehingga hal ini mengindikasikan apa yang sebenarnya dikerjakan Marta ini juga baik kok adanya gitu, karena dia melayani meja gitu. Oh wow, berarti Marta keren juga ya Reza. Kalau gitu Maria gimana dong? Nah, kita mesti lihat dari dua sisi nih, jangan lihat Martanya doang, jangan lihat Maria doang. Kalau perspektif ini juga kita bisa melihat bahwa kalimat Maria telah memilih bagian yang terbaik adalah bagian yang sebenarnya mau ngasih unjuk kita gitu, kemungkinan bahwa ada pilihan yang lain yang bisa dipilih oleh Maria juga gitu. Artinya mungkin Yesus tidak memaksa Marta untuk mengambil pilihan Maria gitu. Melainkan Yesus mendesaknya untuk berhenti mengkhawatirkan banyak hal dan cukup memilih satu. Jika tradisi melayani adalah pilihannya, itu nggak jadi masalah juga. Nah, pilihan Maria baik untuknya, dan pilihan Marta yang menyajikan makanan pun sama baiknya juga. Nah, Marta tidak perlu khawatir tentang semua hal yang tidak dia lakukan, atau tentang apa yang seharusnya, atau apa yang sedang dilakukan oleh Maria, saudari perempuannya itu. Keduanya, Maria dan Marta ini telah menanggapi dan merespon kedatangan Yesus. Gitu, Kak. Oke. Jadi artinya mereka berdua itu sama-sama melayani di bidangnya masing-masing gitu ya. Nah, jadi betul kayak banget, Kak. profesional Betul. Di bidang masing-masing gitu ya. Betul, Kak, betul. Nah, kita bisa ngelihat nih, keduanya punya karunia yang beda. Maria dan Marta punya karunia yang saling melengkapi kalau kita lihat. Nah, Jen Terlesky, ada seorang teolog, mengutip Mary Stromer Hanson, mengajak kita untuk berimajinasi nih. Nah, kita coba sama-sama imajinasi ya. Ketika kita membaca ayat 39 tentang Maria yang duduk di dekat kaki Yesus. Nah, Hanson mengungkapkan bahwa Maria tidak benar-benar duduk di bawah kaki Yesus. Nah, loh, ini udah beda banget ya. Maria tidak benar-benar duduk di bawah kaki Yesus, bahkan ia tidak berada di sana. Nah, untuk memperkuat pandangan itu, kita dapat melihat kembali di ayat 38. Nah, kata yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah auton. Ini yang merupakan kata singular, itu menunjukkan bahwa Marta kemungkinan sendirian saat menerima Yesus. Nah, duduk dekat kaki Yesus dalam bahasa Yunani menggunakan kata parakatisasa, yang artinya duduk dekat atau to sit near. Nah, kata serupa juga ditemukan nih dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3, yaitu paratuskodas, yaitu di dekat kaki. Keduanya dimaknai secara kiasan, secara kiasan sebagai pemuridan. Jadi bukan benar-benar duduk di dekat kaki. Nah, Maria dan Marta sama-sama mengambil bagian yang baik dalam melayani Tuhan. Ada penggunaan kata kai yang artinya dan atau juga di ayat 39. Nah, itu menunjukkan bahwa Marta dan Maria sama-sama menjadi murid Yesus, Kak. Jadi bukan cuma Maria aja, tapi Marta juga murid Yesus. Pada ayat 40, Marta mendekati dan meminta Yesus untuk menyuruh Maria membantu pekerjaannya. Nah, dalam bahasa Yunani itu yang digunakan adalah kata diakonia, yang memiliki sebenarnya arti pelayanan yang luas banget. Nggak hanya menggambarkan pelayanan di dapur atau pelayanan di meja aja, tapi pelayanan dalam arti yang sangat luas. Dan dengan demikian, kita dapat membayangkan nih, Ibu Bapak dan teman-teman, interpretasi baru dari kata diakonia yang dilakukan oleh Marta sebagai pelayan di desanya,
dan Maria mengikuti Yesus melayani di luar desa. Artinya kita bisa memandang pekerjaan Marta yang mempersiapkan makanan tadi di dapur adalah bentuk pelayanan dia di desa, jika kita imajinasikan. Dan juga Maria yang duduk di kaki Yesus, yang mengikut Yesus, artinya dia melayani di luar desa. Gitu, Kak. Oke, aku harus meluruskan sesuatu nih, Reza. Berarti sebenarnya Maria itu nggak ada di rumah ya? Iya, Kak. Kalau kita bayangkan dengan imajinatif tadi ya, Kak. Berarti Maria dan Marta tuh sebenarnya ada di dua lokasi yang berbeda gitu ya. Aku kan juga perempuan yang punya adik perempuan juga nih. Aku kalau misalnya adikku pergi gitu ya, pasti aku juga nyariin dong, apalagi pasti nggak sehari ya, 2 hari kan. Iya, khawatir. Enggak juga sih. Iya sih ya khawatir. Kok enggak juga sih? Khawatir dong pasti ya. Apalagi kan zaman dulu belum ada WA, belum bisa ada video call gitu ya, Kak? Iya, bisa video call, sedih banget. Kira-kira sebenarnya Marta khawatir nggak sih Maria pergi? Jelas khawatir dong, Be. Kan mereka kakak adik kan, ada hubungan darah. Dan kalau teman-teman lihat, ayat 40 di situ menceritakan Marta yang berharap Yesus dapat menyuruh Maria untuk pulang, terus bantuin dia dalam pelayanan di rumahnya, yaitu di kampung halamannya. Nah, Yesus mengetahui kekhawatiran Marta nih di sini dan mencoba menenangkannya, bukan menegurnya. Kalau kita lihat ketika Yesus memanggil murid-muridnya, ia seringkali digambarkan meminta mereka meninggalkan keluarganya dan mengikuti Yesus. Oleh karena itu, kita lihat pandangan bahwa Marta mengkhawatirkan Maria dan berharap Maria pulang membantu pelayanan di desanya itu jadi masuk akal gitu. Jika kita baca lagi nih sekilas perkataan Yesus di ayat 42, maka kita bisa nemuin bahwa Yesus mengatakan pekerjaan Marta tidak lebih baik dibandingkan pekerjaan Maria. Dalam bahasa Yunani itu dikatakan ada kata agaten dari akar kata agatos yang berarti baik. Berdasarkan terjemahan tersebut, kita menemukan bahwa tidak ada yang terbaik dari pilihan Marta dan Maria, karena mereka telah memilih yang baik menurut karunia mereka masing-masing. Begitu. Dan untuk memperkuat argumen bahwa Marta sama baiknya dengan Maria, kita dapat membandingkan nih kisah ini dengan kisah para murid Yesus yang berdebat tentang siapa sih yang terbesar di antara mereka. Nah, itu tuh teman-teman bisa lihat dalam Lukas 22 ayat 24. Dalam cerita tersebut, Yesus justru menjelaskan bahwa orang yang melayani di meja adalah lebih baik. Sebab Yesus sendiri datang sebagai pelayan. Nah, pada cerita tersebut, Yesus berkata, pelayan meja lebih baik, sementara pada bagian penjelasan tentang pekerjaan Maria dan Marta, Yesus tidak mengatakan satu pekerjaan lebih baik dari pekerjaan yang lain. Sampai sini, semoga paham. Dan kalau kita kaitkan dengan pekerjaan Marta yang dianggap tidak penting, penegasan Yesus justru terhadap para murid bahwa pekerjaan meja seperti yang dilakukan Marta juga merupakan pekerjaan yang penting. Gitu, teman-teman. Oh, gitu ya, Kak. Ada lagi nggak, Kak? Menurut Kakak pesan lain yang berkaitan soal kisah ini, Kak? Ada dong. Nah, kan kita nih kan biasa baca buku tafsir kan ya, teman-teman pasti mengenal nih salah satu tokoh yang namanya Elisabeth Fiorenza. Nah, Elisabeth Fiorenza nih dia menjelaskan kisah Maria dan Marta yang berangkat dari pengalaman perempuan dalam memperjuangkan statusnya guna menghapus sistem patriarki yang menindas kaum perempuan. Salah satunya tercermin dalam tradisi Yahudi yang mengatakan bahwa pekerjaan perempuan adalah untuk melayani laki-laki. Nah, di sini Fiorenza menegaskan bahwa Marta layak untuk marah dan layak untuk menyatakan keluhannya pada Yesus. Kita garis bawahi ini. Marta layak untuk marah dan layak untuk menyatakan keluhannya pada Yesus karena Yesus seolah-olah menunjukkan sikap tidak tahu terima kasih dan bersikap tidak adil dengan berpihak kepada Maria. Kalau kita baca, mungkin kita akan menangkap sikap Yesus seperti itu. Nah, begitupun dengan Maria yang harus mendengarkan apa yang dikatakan Yesus yang adalah seorang laki-laki. Yesus juga memuji reaksi Maria karena bersikap diam. Nah, di sini kita bisa melihat rekonstruksi di atas merupakan pergumulan bagi kita perempuan di zaman tersebut. Nah,
Ada seorang lagi teolog namanya Don Huntis. Dia menyatakan bahwa penulis Injil Lukas menyisakan penindasan terhadap perempuan dan menghalangi partisipasi aktif perempuan di dalam gereja mula-mula. Penulis ini juga seolah berupaya menghilangkan peran perempuan dalam kepemimpinan gereja. Nah, para pengikut atau pendengar Lukas yang berada di konteks masyarakat tersebut akrab dengan upaya Romawi untuk membatasi peran perempuan dalam pelayanan. Jadi kita lihat zaman dulu tuh perempuan benar-benar dibatasi. Dan hal tersebut juga tercermin dalam tulisan-tulisan Lukas yang mungkin mempersempit peran perempuan gitu. Dan pada akhirnya pandangan rendah terhadap perempuan sangatlah berkembang pada masa itu. Kemudian tradisi lama inilah yang juga mempengaruhi pandangan umat Kristen tentang perempuan di dalam gereja dan masyarakat masa kini. Begitu, Reza. Oke, berarti Kiesa dan Reza, berarti teks ini tuh dapat kita bayangkan bahwa teks ini tidak ditulis berdasarkan kisah historis Yesus gitu ya, melainkan untuk menunjukkan masalah tertentu yang dialami oleh gereja mula-mula. Kata melayani dalam bahasa Yunani yang disebut diakonein menunjuk ke arah pelayanan meja atau ekaristi. Ini berarti pelayanan diakonia yang dianggap domestik dan sering dianggap lebih rendah dari pelayanan meja memiliki derajat yang sama. Jadi apabila Marta sanggup melakukan pelayanan tersebut, maka perempuan dapat masuk ke dalam kepemimpinan gereja. Sebenarnya ketika Marta menerima Yesus berarti dia melayani, menerima, dan berpartisipasi dalam karya Yesus yang datang kepadanya. Pelayanan Marta merupakan wujud keterlibatan dirinya di dalam pelayanan Kristus yang nyata. Gitu nggak? Kira-kira Reza setuju nggak nih sama aku? Setuju Kak, setuju banget. Nah, buat memperkuat argumen itu juga Kak, Mary S. Hansen mengutip Barbara Reid, dia bilang kalau keterlibatan perempuan dan siapapun dalam karya pelayanan termasuk di dalam gereja seharusnya dilihatnya itu berdasarkan karunia, bukan berdasarkan gender gitu Kak. Jadi bukan karena gendernya gimana, tapi berdasarkan karunia gitu. Beban Marta yang di sini yang terlihat berat gitu, terbukti melalui permohonannya kepada Yesus yang menyuruh Maria untuk pulang gitu, untuk membantu dirinya gitu. Artinya kan kelihatannya bebannya Marta ini berat banget. Gitu. Akan tetapi teks berbicara bahwa tidak ada seorang pun termasuk Yesus yang mendengarkan Marta. Kasihan ya Marta nggak didengerin ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mendengarkan suara mereka yang selama ini dibungkam, selama ini perempuan juga dilekatkan pada stigma gitu seperti Marta gitu, bahwa nggak boleh ngeluh, semangat terus, yuk bisa yuk gitu kan, sering banget tuh kita dengerin ya gitu ya Kak. Iya, kayak gitu juga masih aku sering dengar gitu di sekitar aku. Dan kalau kita baca kisah Marta dan Maria ini sebagai kisah yang memiliki hubungan satu sama lain dan bukan memisahkan apalagi mempertentangkan keduanya. Kita akan melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu mencangkup semua dimensi dari karya pelayanan kepemimpinan perempuan yang dicatat dan telah menjadi model dalam hospitalitas gereja perdana, yaitu hospitalitas dalam menyambut tamu, orang asing, orang terpinggir. Dan hospitalitas ini juga bisa ditunjukkan dengan cara mendengar atau bercakap dengan mereka, melayani kebutuhan mereka, dan mengingatkan kehadiran Tuhan dalam seluruh karya kehidupan mereka yang dapat mengubah cara berpikir dan sistem yang membagi manusia berdasarkan fungsi dan kewenangan mereka. Suara Marta di sini menginspirasi kita untuk berani mempertanyakan bahkan menentang pengalaman dan situasi yang dianggap tidak adil. Dan diamnya Maria di sini menginspirasi kita untuk melatih kemampuan kita untuk menjadi pendengar yang baik bagi mereka yang terpinggir dan bukan menjadi tanda dari sikap menyerah pada ketidakadilan. Dan suara-suara seperti inilah yang terdengar dan tidak terdengar di dalam kehidupan kita perlu kita beri perhatian teman-teman. Gitu. Oke, terima kasih Kie, terima kasih Reza untuk apa ya refleksinya, enggak refleksi ya. Kak Bella juga terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama.
Nah, aku mau dengar nih rekan-rekan sekalian tanggapan dan refleksi rekan-rekan terhadap pembacaan Lukas 10 ayat 38 sampai 42 secara alegoris dan imajinatif ini. Yap, dan kalau ditanya, kira-kira Maria dan Marta, siapa sih yang lebih baik? Atau keduanya baik? Siapa yang mau jawab? Mungkin ada yang mau volunteer? Ada yang mau volunteer? Kalau nggak ada, kita tunjuk ya mungkin. Kisah agak bersemangat Kisah ya. Oke. Gimana nih? Bagian tunjuk menunjuk semangat banget kaki. Ada? Oh iya, boleh raise hand juga. Iya. Kira-kira nih, Maria dan Marta, berdasarkan penjelasan di atas, siapa yang lebih baik atau keduanya baik? Kami ini mau mendengar pandangan dari teman-teman. Boleh, yuk, mari. Silakan. Ada tuh, Ki. Oke, ada Karos. Silakan, Karos. Silakan. Terima kasih Kak Reja, Kak Bella, dan Kak Ki, dan semuanya yang masuk dalam kelompok membaca Alkitab dengan mata baru. Tadi kemarin ya, waktu saya lihat membaca Alkitab dengan mata baru, terus Maria dan Marta. Tahun lalu saya udah ikut ini, membaca Alkitab dengan mata baru, dan temanya ini juga. Yang menyampaikan ke kami itu, ini nih di Perwati Pasti Sumut ya, yang menyampaikannya Kak Darwita Purba, Ketua BPN Perwati Pusat sekarang, BPN. Tadi saya mikir gini, saya mau pastiin sama nggak isinya gitu, yang disampaikan sama Kak Darwita, sama Ibu Beni, yang sekarang Ketua di STB. Ternyata sama gitu. Tapi saya mau berbagi sedikit, waktu itu ada debat sengit antara Kak Beni, Kak Darwita juga dengan pendeta-pendeta lainnya yang ikut di dalamnya gitu. Yang lainnya bilang bahwa ya memang Marta itu di dapur gitu loh. Terus mereka bilang kalau memang benar di dapur, kasih contoh apa yang dia lakukan di dapur. Iya kan konsepnya begitu. Dia bilang dia lagi mengerjakan yang lain, ya pastinya itu di belakang. Dan mereka langsung pastikan itu mereka sedang di belakang gitu. Dan sampai selesai membaca Alkitab dengan mata baru itu, dan sampai hari ini mereka nggak setuju kalau Marta itu sama baiknya dengan Maria gitu. Dan Marta itu sedang melakukan pelayanan juga gitu, tapi ya memang dengan talenta yang ada pada dia, karunia yang ada pada dia gitu. Walau udah dijelaskan konteksnya juga, mereka nggak percaya gitu. Jadi saya bersyukur udah pernah ikut membaca Alkitab dengan mata baru dan kisah tentang Maria dan Marta. Dan yang saya pikirkan tadi, apakah isinya sama? Ternyata sama. Terima kasih untuk Kak Reja, Kak Bella, dan Kak Ki. Semuanya juga. Itu sih saya hanya mau berbagi aja. Terima kasih. Terima kasih, Karos. Terima kasih, Udah Karos. berbagi ya, kayak Karos ini. Iya, benar. Ada yang mau debat juga di sini? Boleh sih, teman-teman. Ya, siapa tahu nyerang. Ada pendapat lain mungkin, atau, sama nih, kayak Karos gitu. Iya, betul. Adakah yang mau raise hand juga? Kalau nggak ada, kayaknya kita perlu main game sedikit, Kak. Oke. Kita pakai Wheels of Name kali ya, Kak? Iya, sedikit keterpaksaan ya, Reza ya. Tidak apa-apa. Ayo. Jadi, teman-teman, rekan-rekan sekalian, kita akan memutar Wheels of Name ini, yang isinya udah ada beberapa kategori. Udah lengkap nih ya, Kak? Kategorinya udah lengkap. Iya, lengkap banget sampai deg-degan. Oke, kita coba putar ya, Kak? Oke. Iya, angkatan 2020. Oke, teman-teman angkatan 2020. Siapa ya? Aduh, aku atau mau ngajuin diri nih, Kak? Oh iya, volunteer dulu nih Kak, dari 2020, Kak, 2020. Siapa teman-teman 2020? Langsung pada bersembunyi nih. Bersembunyi, iya. Bersembunyi. Tunjuk Reza. Ini sih ada yang udah on cam ya, Kak. Oke, siapa tuh? Intan, boleh Intan? Intan. Silakan Intan.
kasih untuk teman-teman yang menyoba tentang materi ini. Aku juga tadi sempat baca juga tafsirannya gitu. Tapi kalau ditanya, aku mungkin sama ya, sama Kak Ros juga. Siapakah yang baik di sini antara Marta dan Maria? Ya sama-sama baik. Cuma dari pembacaan aku, kayak aku dapat gini, mengapa sih Marta mengeluh gitu? Dan yang aku dapat itu kayak yang namanya seorang perempuan ya, apalagi kalau kami di suku Batak ya, untuk melayani itu tuh kan sangat ditekankan kepada perempuan gitu. Apalagi kalau tamu adalah tamu yang khusus gitu, pasti kita memberi pelayanan yang wow gitu. Mungkin itu menjadi salah satu yang aku lihat juga ya di Marta. Dia pengen memberikan pelayanan yang sesuai keinginannya kepada Tuhan. Tapi karena keinginan dia yang lebih itu, sehingga dia, aduh aku kecewanya pelayananku ini belum bisa sesuai dengan ekspektasi dia. Sehingga dia kayak memerlukan bantuan dari Maria, sehingga dia mengeluh kepada Tuhan gitu. Nah, padahal aku juga baca tafsirannya gitu, kayak ya yang diperlukan Tuhan itu nggak pengen banget dengan pelayanan yang wah begitu. Dengan kesederhanaan pun sudah cukup sebenarnya gitu. Jadi aku melihat yang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, sama gitu. Itu sih ya. Oke, terima kasih Intan untuk sharing. Terima kasih Intan. Oke. Benar ya teman-teman. Jangankan kedatangan Tuhan, kedatangan Iya. presiden ke rumah ya udah. Aduh. Nggak usah Tidak presiden, mungkin. Kak. Wali kota gitu. Iya, wali kota. Mungkin nggak kira-kira wali kota ke rumah ya, Reza? Nggak mungkin dong. Kita cari satu orang lagi yuk ini. Oke, yuk. Ayo, Kie. Lagi nih Kak, Will Lagi, lagi nih Kak. Iya Iya, dong. satu orang lagi. Oke, boleh. Iya, 2019. Oke. Tadi yang 2018 sudah deg-degan tuh ya. 2018 gitu. Betul sekali. Apalagi 2018 sudah hampir punah di sini, teman-teman. Aduh. Oke, 2019 nih Kak. Kayaknya asik juga ya Kak kalau dengerin dari yang namanya sama. Kayak yang kita bahas nih. Oh, namanya sama. Langsung off cam. Oh, ini Reza agak mengkhianati teman sendiri, tapi nggak apa-apa. Kita kan tersenyum. Iya. Namanya sama Kak gitu. Jadi di rumah aja. Silakan. Halo Nana. Halo semua, nama saya Maria. Terima kasih loh ditunjuk. Ini mungkin pertama kali juga dengar soal Maria dan Marta yang digali secara dalam dan ditanya mana yang benar, mana yang salah. Kalau dulu saya sekolah minggu pasti saya jawabnya Maria yang benar, soalnya dia duduk dengar Tuhan Yesus ajar. Tapi setelah saya dengar ini, kayak yang di ayat 40 tadi dibilang kayak bahwa Tuhan bilang dia sudah memilih bagian terbaik menurut dia gitu. Jangan kayak tadi bilang wali kota datang, jangan, kami orang Timur kalau pendeta datang, mama, anak-anak di belakang semua, bapak yang duduk di depan. Makanya kayak iya masuk akal Marta dia memilih terbaiknya dia karena memang pada saat itu kayak tadi jelaskan emang kayak gitu kan, perempuan tuh tugasnya di belakang melayani gitu. Jadi kalau kenapa pada ketawa jadi ya kalau ditanya siapa yang benar siapa yang salah, tidak ada yang salah gitu. Terima kasih. Oke. Jadi Nona Maria mau ganti nama kah? Tidak, saya tetap Maria. Saya juga sudah memilih terbaik menurut saya. Asik, sudah memilih yang terbaik. Mantap. Kak, kayaknya masih seru nih Kak diskusinya Kak. Boleh kali ya lagi ya. Masih seru nunjuk orangnya. Seru ya, nunjuk orang seru banget kayaknya. Para laki-lakinya dong. Iya nih laki-lakinya belum nih. Mau volunteer dulu atau kita will talk name lagi? Atau Kak Esther mau volunteer dosen gitu, dosen. Oh enggak, suara laki-laki. Saya masih mengatakan diriku perempuan soalnya. Oke, baik Kak. Siap Kak. Berarti kalau kita mau minta dosen, dosen laki-laki sih Kak. Iya benar sih. Bisa aja sih. yang nunjuk aku nggak berani. Ada yang ngeri. Kayaknya ahli kitab laki-laki. Waduh, bagus. Gimana Kak Esther aja yang nunjuk? Boleh kita dengar Pak Agus, Pak?
Di-unmute dulu. Memang cuma saya ya dosen laki-laki yang hadir sekarang ya. Yang kelihatan Bapak, Pak. Oke. Jadi pertama-tama terima kasih ya. Saya juga terus belajar. Nah, saya cuma mau menekankan satu hal yang tadi sudah disinggung oleh Rosyanti ya, pengalamannya dengan itu yang ikut pendeta-pendeta ya, Ros ya? Benar Pak, pendeta, pelayan perempuan lainnya, Bibel Pro, Diakones gitu Pak. Iya. Nah, kalau hasil dari pembacaan tadi yang melihat Alkitab dengan kacamata yang baru kan kita sudah tahu ya bahwa kalau kita mau memakai berbagai macam perangkat hasilnya pasti berbeda begitu ya. Sama saya juga waktu kecil kalau diceritakan oleh guru sekolah minggu dan pertanyaannya itu maka jawabannya yang benar ya Maria gitu ya. Tapi kan coba pakai akal sehat aja ya. Kalau yang benar Maria berarti ada dua macam pelayanan yang yang berbeda hierarkinya. Nah itu kan sebenarnya nggak masuk akal juga ya. Padahal semua kan dibutuhkan. Nah, paling nggak dengan akal sehat begitu. Nah tapi yang menurut saya jauh lebih penting adalah kita akan terus punya pengalaman seperti ini kan, membaca Alkitab dengan perspektif yang lain. Nah tapi kalau kita tidak terbuka, tidak rendah hati, nah maka hasilnya yang tadi dialami oleh Rosyanti itu, pendeta sekalipun, teolog sekalipun ya, kalau tidak mau terbuka ya tidak akan mau menerima perspektif yang lain begitu. Nah karena bidang saya tafsir ya hermeneutika, maka saya mau menggarisbawahi pentingnya keterbukaan, kerendahan hati untuk melihat perspektif yang lain gitu. Kalau tidak sekali lagi sepintar apapun ya kita menguasai bahasa Ibrani, Yunani dan sebagainya, nanti akhirnya ya balik lagi ya apapun perspektifnya ya, kalau kita sudah punya pendapat pakai kacamata kuda nggak akan menemukan sesuatu yang baru. Dan menurut saya sayang ya kalau kita tidak terbuka, kita tidak akan melihat sesuatu yang baru. Padahal disitulah sebenarnya fungsi dari menafsir hermeneutika. Kita melihat kemungkinan baru yang membangun, yang konstruktif. Itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus untuk pendapatnya. Terima kasih Pak. Lagi nggak nih? Terima kasih Pak. Lagi nggak nih Kak? Gimana Ki? Gimana nih? Dari tamu mungkin. Lagi. Alumnus ya, alumnus. Tadi kan Kak Esther di awal udah mengenalkan Pak Pendeta Yosias. Silakan, boleh Pak Pendeta? Ya boleh, karena teman saya udah ngomong, saya ngalah sama yang lebih pinter. Pak Yosias ini teman sekelas saya dulu nih. Satu kelas sama saya. Iya, saya kalah jauh sama Agustinus Setiawidi itu, biarpun duduknya sebelahan. Ya, kalau saya dari sudut pandang di jemaat aja ya, di pelayanan, apa yang digambarkan dari Maria dan Marta itu memperlihatkan dua sisi yang berbeda. Tidak ada yang lebih baik di antara yang lain, tetapi dua-duanya harus dipakai di tengah-tengah kehidupan dan di tengah-tengah pelayanan. Jadi kalau gambarannya Marta itu orang yang aktivis, orang yang sibuk dengan segala jenis kerutinan. Sibuk melayani tentu bisa dipandang sebagai sebuah hal yang positif oleh umat. Orang yang rajin di gereja, orang yang rajin berdoa, sering beribadah, itu kan nilainya positif. Ya, nggak ada orang yang mungkin akan menjelek-jelekan orang seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Marta masih punya sisi kurangnya, yaitu kalau dia hanya mengerjakannya secara mekanis, terus kerjain yang rutin, sementara isinya kurang. Ya, karena itu perlu pendalaman seperti yang dilakukan oleh Maria. Maria duduk di dekat kaki Yesus itu menggambarkan alegori Maria mau terus mencari dari sumber yang paling benar. Jadi mencari kehendak Tuhan, ya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Agus, itu
mesti terus-menerus, mesti belajar dan bersedia membuka diri. Jadi jangan merasa ini pekerjaan baik yang sudah dilakukan pasti dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Padahal belum tentu kan yang kita lakukan itu sekalipun di mata kita baik, berkenan pada Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu saya pakai satu istilah yang saya dengar juga dari seorang alumnus STT yang sudah jauh, ya, Pendeta Nathan Setiabudi. Dia bilang begini, kita mesti jadi Maria di tempatnya Marta. Jadi kita perlu punya kerinduan mendengar Tuhan Yesus bicara terus-menerus. Jadi kalau kita udah jadi sarjana teologi, udah jadi pendeta, udah jadi pelayan, jangan sungkan dan jangan bosan dengerin suara Tuhan. Sebab seringkali kalau sudah dalam aktivitas di jemaat, kita sibuk dengan kegiatan rutin aja. Dan itu yang kemudian mengurangi nilai kegiatan rutinnya, sekalipun tetap dilabeli pelayanan. Nah, itu yang saya lihat dari cerita Maria dan Marta. Ya, ini nggak nyinggung soal feminisnya ya. Ya, kira-kira begitulah. Baik, terima kasih Pak Pendeta Yosias. Terima kasih, juga. Pak. Oke, udah cukup kali ya, Kak? Kita nanti kebanyakan nunjuk orang, kita disebelin nanti, Kak. Iya, nanti kita di PA selanjutnya kita terus nih bela Reza. Iya, kita dipilih nanti. Nanti kita ngumpet juga ya, Kak? Iya, yuk ngumpet. Kita mau masuk nih. Habis ini siapa yang mau ngomongnya, Kak? Kak Evelyn sama Cicon? Henderson? Cicon, udah kebiasaan manggil Cicon ya? Iya. Kak Evelyn dan Henderson boleh. Kita kasih kesempatan. Silakan. Terima kasih Reza, terima kasih Kie dan Kak Bella. Terima kasih untuk Ibu Bapak dan teman-teman yang sudah berbagi dan sharing mengenai Marta dan Maria yang tadi disampaikan oleh teman-teman saya. Melalui pembicaraan tadi, saya dapat sesuatu yang baru dari Pendeta Yosias ataupun dengan Saudari Intan dan Saudari Maria, bahwa Maria dan Marta ternyata memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda-beda yang tentunya keduanya adalah baik. Nah, kalau menurut si Con, gimana Con? Henderson? Iya, Kak. Ya, saya sih setuju banget ya, Kak, dengan yang disampaikan tadi, terutama dengan yang disampaikan oleh Pak Agus, gitu. Bahwa memang eksistensi dari Maria dan Marta ini, itu masing-masing digambarkan memiliki peran yang berbeda gitu. Dan seringkali memang pada umumnya gitu di sekolah minggu, entah itu di gereja mungkin kita mendengar kalau justru Maria ini paling sering gitu diklaim atau dianggap sebagai yang paling benar gitu dari si Marta ini. Nah, maka dari itu kembali lagi betul yang dikatakan oleh Pak Agus juga tadi bahwa kita tidak boleh hanya terjebak saja dalam dengan menggunakan kacamata kuda yang kita miliki gitu. Tetapi bagaimana nantinya kita itu mau terbuka gitu untuk memang mencari tahu secara terus-menerus gitu, secara progresif. Sebenarnya bagaimana sih peran dari Maria dan Marta ini gitu di dalam konteksnya gitu di Alkitab. Nah, melalui PA ini sebenarnya apa sih Kak yang bisa kita refleksikan gitu secara bersama-sama? Baik, Con. Kalau selaku pemilik rumah, Marta menunjukkan kewajibannya melalui sikap keramahannya dengan tindakan pelayanan. Sebagaimana dalam tradisi kuno, tentang pentingnya berbuat baik sama orang asing yang pada saat itu disebutnya sebagai tamu. Namun begitu menyaksikan sang adik menerima pengajaran dari Yesus, Marta merasa geram dan langsung menghampiri Yesus dan meminta Yesus untuk mengimbau Maria membantu dirinya dalam melakukan pelayanan. Hal tersebut kemudian berkembang secara kontra, sebab keramahan warisan kuno itu justru dianggap nggak sejalan sama pengajaran Yesus. Terbukti saat Yesus melontarkan respon terhadap Marta untuk tidak perlu khawatir atau menyusahkan dirinya terhadap banyak perkara, dan menyatakan apabila Maria sudah memutuskan pilihan yang terbaik baginya. Hal ini bukan berarti pilihan Marta adalah hal yang buruk. Marta dan Maria hidup di tengah tradisi yang menuntut perempuan untuk melayani di dapur, sehingga sikap Marta sebenarnya adalah sikap yang ideal. Marta mempunyai karakter yang pekerja keras
dan bertanggung jawab untuk menghidupi rumah tangganya. Wah, benar banget Kak Evelyn. Saya juga mau menambahkan nih, bahwa setiap orang itu diberikan karunia yang berbeda gitu untuk saling melengkapi dan menjalani misi Kristus gitu di dunia. Nah, Maria dan Marta ini memiliki karunia yang mungkin berbeda ya, tetapi keduanya sama-sama dalam tanda kutip duduk di kaki Yesus dan mendengar perkataannya. Keduanya ini memilih bentuk pelayanan yang berbeda. Nah, tetapi perbedaan tersebut tidak membuat satu pelayanan lebih tinggi dari pelayanan yang lainnya. Nah, khawatir dan memilih adalah dua kata yang saling berkaitan dalam kisah Marta dan Maria yang dapat kita aplikasikan di kehidupan masa kini gitu. Misalnya, pilihlah sesuatu bukan karena khawatir, tetapi karena keyakinan bahwa apa yang kita pilih relevan dan menjadi berkat. Nah, sebagai pemilik rumah, pilihan Marta itu penting karena mencerminkan independensi gitu, kemandirian dari seorang perempuan yang memang menunjukkan sebuah model kepemimpinan perempuan. Nah, jadi Maria yang bercakap dengan Yesus juga menjadi ilustrasi penting tentang kesediaan untuk mendengar atau bisa kita sebut sebagai good listener gitu, yang juga menjadi dimensi penting dari kepemimpinan dan pelayanan perempuan. Nah, perhatian terhadap pelayanan Marta tidak serta-merta menjadikan pelayanan Marta itu tidak berarti, tetapi sebagai bentuk untuk kita menyadari bahwa pilihan keduanya itu menjadi wujud kesediaan gitu mereka berdua untuk melayani. Nah, pandangan umum yang menilai permintaan Marta sebagai bentuk ketidaktulusannya dalam melayani ini nanti perlu dikaji ulang gitu. Yang dimana memang pandangan tersebut membuat kita menyempitkan kesempatan orang lain untuk berharap dan meminta gitu. Nah, alih-alih didengarkan, keluhan justru dijadikan semacam dosa besar gitu yang harus dihindari, dan orang yang mengeluh perlu ditegur keras. Karena manusia dalam kerapuhannya mungkin pernah mengalami masalah yang berat gitu, sehingga dia menjadi mengeluh. Nah, maka dari itu teks ini itu mau mengajak kita gitu untuk mau mendengar suara Marta yang dibungkam hanya karena mengajukan permintaan kepada Tuhan gitu. Sehingga permintaan yang membuat Marta ini dilekatkan dengan stigma sebagai perempuan gitu yang tidak tulus dalam melayani. Kira-kira seperti itu, Kak. Ya, Con, terakhir nih dari saya, bahwa perlu juga diingat, sesungguhnya suara kaum perempuan itu banyak dibungkam oleh stigma masyarakat. Pandangan perempuan dari sisi dunia seperti tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena akan berakhir toh juga di dapur, harus mengurus anak, lalu rumah tangga, perempuan harus mendidik anak-anak dengan baik, bahkan perempuan dalam beberapa hal tidak layak untuk memimpin di dalam kepengurusan di gereja. Nah, kita diundang untuk meningkatkan rasa empati dan kepekaan kita kepada kaum perempuan, seperti Marta yang suaranya dibungkam oleh sistem dan stigma masyarakat. Lantas, layaklah Marta mengeluh, dan maukah kita mendengar keluhannya? Biarlah ini menjadi refleksi kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Kak Evelyn. Mungkin Kak Dina atau Kak Temi ingin menambahkan? Silakan, Kak. Kak Dina enggak? Saya bisa sedikit dulu kalau gitu? Boleh, Kak. Oke. Terima kasih banyak. Pertama ya, saya terharu dan bangga dan bersyukur bahwa dari kelas MADMB ada kesempatan untuk memfasilitasi pendalaman Alkitab. Dan setahu saya Kak Dina masih ada lagi ya? Satu kelompok lagi kalau nggak salah. Betul Kak, 2 minggu lagi Kak. Terima kasih luar biasa untuk kelompok, memperlihatkan bukan hanya dari isi tapi juga dari metode ya. Nah, satu saja hal yang mau saya tambahkan, by the way, semester depan rencananya mata kuliah ini akan ditawarkan lagi. Jika ada yang tertarik, silahkan. Ini bagian dari promosi juga. Satu yang ada 2. Pertama kali saya membaca
kisah Maria dan Marta mirip seperti ini ketika di Aceh, Kak Temi, suara Kak Temi putus-putus, jadi tolong di ini saja off cam. Thank you. Oke. Nah, jadi sekarang kedengeran? Kedengaran, Kak. Bagus. Ya. Pertama kali saya membaca Maria dan Marta ini, saya masih S1 dan memperkenalkannya pada warga jemaat tempat saya praktik CP2 waktu itu di Lok Semawe. Itu pertama kali masih S1, belum punya banyak pengalaman, saya memperkenalkan sebenarnya. Karena kekesalan saya adalah kenapa dua perempuan ini selalu dibuat seperti bertentangan. Masih lebih intuitif ya, tapi sambutan warga jemaat memang sangat positif waktu itu. Lalu waktu saya memperkenalkan model membaca ini pada pendeta-pendeta, perempuan laki-laki, terbanyak laki-laki waktu itu di wilayah Sumatera Utara, tahun 2000 kalau nggak salah, atau tahun 99, wah luar biasa tantangannya. Jadi memang yang tersulit itu kalau kita memperkenalkan yang baru, biasanya pada para teolog dan pemimpin agama. Tapi sekali lagi terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan oleh kelompok. Nah yang kedua, ini akan ada di sesi semester depan, model intertextual reading. Yang sering dilupakan orang, saya kira adalah menganggap Marta itu tidak taat mendengar pada Yesus. Kalau kita baca secara intertekstual dalam Yohanes 11 ayat 27, Marta bilang, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah." Marta itu adalah perempuan pertama yang menyatakan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias dan bukan hanya Petrus. Artinya kalau dari saya yang sudah disampaikan kelompok itu sangat menolong supaya tidak lagi menganggap bahwa orang yang sibuk seperti Marta bukan orang yang tidak siap mendengar Tuhan. Dan orang yang mendengar Tuhan seperti Maria bukan orang yang tidak bisa aktif. Jadi membaca seperti menjembatani akan menolong kita, saya kira, untuk melihat bahwa kekayaan pengalaman-pengalaman spiritual dan juga kekayaan kepemimpinan perempuan di dalam gereja. Nah, sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan. Saya sangat menikmati proses belajar pada siang ini dan semoga ini juga menjadi cara untuk kita terus belajar dan seperti kata Pak Agus, rendah hati dan terbuka untuk mau menerima dan setidaknya belajar dari perspektif yang berbeda dari yang kita punya. Demikian Kak Resa. Baik, terima kasih Kak Temi. Boleh kita lanjutkan? Silakan Johanna. Ya, baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan pendalaman Alkitab pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh berkumpul bersama dengan sebagian besar dari keluarga STFT Jakarta di dalam ruang virtual ini untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan sabda-Mu di siang hari ini. Biarlah apa yang telah kami dengar dan renungkan bersama mengenai kisah Maria dan Marta tadi dapat menjadi pembelajaran dalam kehidupan kami untuk senantiasa hidup dengan setara sebagai seorang laki-laki dan perempuan tanpa memandang gender atau adanya sikap diskriminasi, ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Abang Novel Matindas yang saat ini sedang dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Kiranya Engkau dengan tangan kasih-Mu menjamah dan memulihkan dirinya, ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas dan kegiatan kami. Kiranya Engkau menyertai agar semua itu dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Demikianlah doa dan ungkapan syukur yang kami panjatkan di hadirat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh inginkan Kau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Selamat siang, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semua. Warta Kapel